Tugas lain yang ditekankan dalam bulat tersebut adalah Portugis dan juga Spanyol berkewajiban menjadikan orang-orang yang berdiam di wilayah yang ditemukannya menjadi pengikut Kristen. Ngeri itu. Jadi memang ada kristenisasi gitu pada saat itu. Alright Go People, di pembahasan sebelumnya, gue itu sudah membahas masalah Spanyol yang datang ke daerah Amerika ya. Yang sekarang gue akan membahas masalah si Portugis ini datang ke Nusantara itu seperti apa sih? Kita awali dari abad ke-14. Nah, para petualang dan pencari dunia baru dari bangsa Eropa ya, seperti Marco Polo, Christopher Columbus, dan juga Bartolomeo Dias, itu telah membuka pintu bagi Eropa dalam batas-batas tertentu terhubung dengan dunia luar, termasuk juga dengan wilayah Asia. Asia pada masa itu juga bukan sebuah wilayah rimba belantara yang terisolasi satu dengan lainnya, karena hubungan perdagangan antara negeri-negeri di Asia itu sudah berlangsung. Oleh karena itu, untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di panggung sejarah Nusantara, itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang berlangsung di panggung sejarah Eropa. Jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, dan welcome to Kalarinai. Crashing by our feet, sunshine and sandy dreams, laughter in the salty breeze, at the ocean's edge we're free. Untuk memudahkan ya, penggambarannya itu seperti apa, gua akan menguraikan secara singkat. Yang pertama yaitu perubahan-perubahan penting yang terjadi pada masa awal modern Eropa atau early modern Europe, yang ada hubungannya dengan Nusantara, khususnya dalam konteks agama, karena ini berkaitan dengan penetrasi kekristenan di Nusantara. Ya, nomor 2-nya ada perkembangan konteks sosial, politik, dan juga agama-agama di Nusantara, tempat berjumpanya bangsa Eropa dengan segala kepentingan yang diembannya, yaitu kepentingan ekonomi, politik, dan juga kepentingan agama. Di nomor 3, hasil penetrasi kekristenan, baik yang dilakukan oleh orang-orang Eropa maupun non-Eropa di Nusantara, itu berada di tengah-tengah perkembangan Islam. Dan nomor 4-nya nih, hasil penetrasi kekristenan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa di wilayah Priangan dan sekitarnya pada tahun 1865 sampai 1900 Masehi. Nah, ketika penetrasi Islam merambah dengan pesat di wilayah Nusantara yang memuncak pada abad ke-14, Eropa juga sedang mengalami perubahan-perubahan seperti tatanan politik dan juga agama secara masif ya. Ya, kita loncat sedikit ya. Pada akhir musim panas nih, tahun 711, Torik telah menjadi penguasa atas separuh wilayah Spanyol. Kekuasaan yang dicapai oleh Torik ini kemudian mengundang Musa ibn Nusayr mengikuti jejak Torik dan menguasai seluruh wilayah Spanyol dan juga Portugis sebelum tahun 715 Masehi. Contohnya nih, wilayah Iberia yang dikuasai oleh orang Islam itu disebut dengan Al-Andalus ya. Nah, Al-Andalus ini mencapai puncak kekuasaan dan kemakmuran pada masa kekhalifahan Abdurrahman III pada tahun 912 sampai 961 Masehi. Kekuasaan diteruskan oleh Al-Mansur, dan setelah Al-Mansur wafat pada tahun 1008 Masehi, tidak seorang pun mampu mempertahankan Al-Andalus dan muncullah perpecahan ya, yang tentunya menguntungkan orang-orang Spanyol dan juga Portugis. Sehingga nih Go People, pada tahun 1085 Masehi, Benteng Toledo itu jatuh ke tangan mereka. Nah, peristiwa perebutan kembali Benteng Toledo itu sering dianggap sebagai awal dari gerakan Reconquista. Gerakan Reconquista adalah penaklukan kembali wilayah-wilayah Iberia yang telah dikuasai oleh orang-orang Islam di Eropa Barat. Dan mencapai puncaknya ketika Granada direbut kembali pada tahun 1492 Masehi. Setelah orang-orang Portugis dan juga Spanyol berhasil merebut kembali Granada pada tahun 1492, Reconquista tidak berhenti begitu saja. Hasrat, ambisi, dan juga semangat untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dengan memperoleh keuntungan materi yang lebih besar telah menjadi energi yang besar nih bagi orang-orang Portugis dan juga Spanyol untuk menguasai jalur-jalur perdagangan yang telah dikuasai oleh pedagang-pedagang Muslim. Untuk itu, bisa dimengerti jika beberapa sejarawan berpendapat bahwa perang melawan orang Muslim itu dianggap sebagai faktor utama yang mendorong orang-orang Portugis dan juga Spanyol melakukan ekspansinya. Misalnya, R.C. Boxer menyatakan, ada 4 faktor ya yang menjadi motivasi
baik untuk Portugis maupun Spanyol dalam melakukan ekspansinya. Nah, yang pertama nih, perang melawan orang Muslim yang selama 800 tahun pernah menduduki Portugal dan juga Spanyol. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh emas yang dihasilkan di Guinea. Yang ketiga nih, mencari Prester John, yaitu salah satu tokoh yang oleh banyak orang Eropa ketika itu diyakini sebagai seorang raja Kristen yang berkuasa di timur. Dan yang terakhir nih, nomor 4, yaitu upaya mendapatkan rempah-rempah yang dihasilkan di timur. Fleck juga menyatakan hal yang sama, bahwa semangat perang salib telah menjadi motivasi orang-orang Portugis dalam melakukan ekspansi di luar wilayahnya. Demikian juga Tate menyatakan bahwa Portugis dan juga Spanyol dengan semangat militer dan keberaniannya untuk membela diri yang diwujudkan dalam keinginannya untuk merebut kembali tanah air dari orang-orang Muslim. Dan yang kemudian berubah menjadi keinginan untuk menaklukkan negeri-negeri Muslim yang ada di luar negeri. Sementara Reconquista berlangsung, pada masa itu bangsa Portugis dan juga Spanyol itu mempunyai semangat untuk menemukan dunia baru. Nah, Spanyol dan juga Portugis itu menjadi bangsa yang bisa mengejar ketertinggalannya. Pada abad kelima, Eropa ini dilihat dari berbagai hal itu masih merupakan wilayah yang terbelakang jika dibandingkan dengan Cina, India, dan juga Arab. Rick Labs menyatakan nih, Eropa bukanlah daerah yang paling maju di dunia pada awal abad ke-15, juga bukan yang paling dinamis. Kekuatan utama di dunia itu adalah Islam. Pada tahun 1453 nih, Turki Ottoman menaklukkan Konstantinopel. Tapi people, perubahan-perubahan itu mulai terjadi di Eropa, terutama Portugis. Telah mengalami kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, pengetahuan geografi, dan astronomi. Sehingga mampu menjadi mualim-mualim yang semakin mahir. Oke, tadi kan Spanyol dan juga Portugis itu ingin menemukan dunia baru di luar sana ya, dan ingin menaklukkan juga nih daerah-daerah yang dikuasai oleh Muslim. Penemuan dunia baru tersebut itu telah memberikan visi baru bagi mereka. Semangat penemuan dan penguasaan dunia baru itu mendapatkan legalitas ya, atau pembenaran dari pemimpin agama tertinggi Kristen yang waktu itu dijabat oleh Paus Alexander VI dengan mengeluarkan 3 bula atau 3 maklumat. Isi dari maklumat tersebut adalah memberi kuasa baik kepada Spanyol dan juga Portugis untuk menguasai wilayah yang mereka temukan. Tugas lain yang ditekankan dalam bula tersebut adalah Portugis dan juga Spanyol berkewajiban menjadikan orang-orang yang berdiam di wilayah yang ditemukannya menjadi pengikut Kristen. Ngeri itu. Jadi memang ada kristenisasi gitu pada saat itu. Dalam bentuknya adalah penemuan dunia baru dan juga penaklukan wilayah tersebut. Bula ini disebut dengan Intercaetera yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 1493 Masehi. Nah, amanat yang diberikan oleh Paus itu menyertai perjalanan dan petualangan orang-orang Spanyol dan juga Portugis dalam menemukan dan menguasai wilayah-wilayah yang mereka temukan. Oleh karena itu, people, dapat disimpulkan terdapat berbagai motivasi yang mendorong orang-orang Spanyol dan juga Portugis untuk menemukan dan menguasai wilayah-wilayah yang mereka temukan. Yang pertama adalah motif ekonomi ya, tidak lain tuh. Jadi mereka itu ingin menemukan rute ke India dengan melewati jalur Cape of Good Hope yang diharapkan dapat menguasai jalur rempah-rempah yang selama ini dikuasai oleh pedagang-pedagang Muslim. Oke, yang kedua adalah motif politik. Dengan meluaskan wilayah kekuasaan, maka Portugis itu bisa melebarkan wilayah Reconquista dan sekaligus bisa membatasi ruang gerak Islam. Dan yang ketiga yaitu motif agama, menjalankan maklumat yang dianggap suci dari Paus untuk menyebarkan agama Kristen. Oke, kita lanjut, Goa people. Portugis berhasil menguasai Goa pada akhir Februari ya, tahun 1510 di bawah kepemimpinan Alfonso. Setelah menguasai Goa, Alfonso dengan 19 kapal, 1.400 tentara, yang mana 800 orang berasal dari Portugis dan 600 itu berasal dari Malabar. Mereka ini menguasai Malaka pada 2 Mei 1511 Masehi. Segera setelah Malaka dikuasai, mereka itu mengirim misi penyelidikan ke arah timur di bawah pimpinan Francisco Serrao. Ketika Portugis masuk ke Nusantara, di berbagai wilayah itu sudah dan sedang terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar dalam bidang kehidupan agama. Di ujung barat Nusantara, tepatnya di ujung Pulau Sumatera, sebagian masyarakat Lamuri itu telah memeluk agama Islam. Berdasarkan tulisan di Nisan Plakling, masyarakat Lamuri itu sudah mulai memeluk agama Islam sejak tahun 1211 Masehi. Kerajaan Islam tertua berikutnya di Sumatera Utara adalah Perlak dan juga Samudra Pasai.
Nah, sedangkan di Jawa, sumber tertua yang berkaitan dengan kehadiran agama Islam adalah nisan Lerang yang bertuliskan Fatimah binti Maimun yang meninggal pada 7 Rajab tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Meskipun ya batu tersebut diduga merupakan impor dari tempat lain, yaitu pada masa kerajaan besar Hindu-Buddha Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Perkembangan agama Islam di Jawa menurut Reclaps juga dipengaruhi oleh perubahan situasi di pesisir utara Jawa pada abad ke-14. Dengan berkembangnya pelabuhan dagang menyebabkan masyarakat pesisir senantiasa berhubungan dengan saudagar-saudagar Islam dari Melayu, Arab, Gujarat, dan juga Persia. Banyak orang asing seperti Arab, India, dan juga Cina yang memulai menetap di kota-kota dekat pelabuhan di Jawa. Berdasarkan prasasti Kembang Putih pada tahun 1050 Masehi, prasasti Malenga 1052 Masehi, lalu ada juga prasasti Bogem 1308 Masehi. Kota Tuban sudah berdiri sejak abad ke-11. Nah, bahkan sejak abad-abad tersebut telah menjadi pusat perdagangan secara internasional. Sebetulnya di Nusantara ini tidak terbelakang ya, seperti orang-orang Spanyol dan juga Portugis, bangsa terbelakang pada masanya, dari abad ke-5 sampai abad ke-15, katanya seperti itu. Dan orang-orang asing yang berdagang di Tuban ini berasal dari India Utara, India Selatan, Thailand, Burma, Kamboja, Cina, dan juga Campak. Nah, sedangkan di Majapahit, pada abad ke-14 itu sudah terdapat orang-orang asing, ya, baik dari Cina maupun dari India. Nah, bahkan pada abad ke-14, para pedagang Cina ini sudah memiliki daerah pemukiman sendiri, ya, atau bisa kita sebut dengan pecinan, di beberapa kota pelabuhan di pesisir dan juga sungai besar di Jawa. Tidak heran jika Mahuan, orang Cina yang pernah mengadakan perjalanan ke daerah Lautan Selatan antara 1413 sampai 1415 Masehi, dalam Ying Yai Shenglan yang ditulis pada 1433, itu dicatat bahwa di Majapahit itu terdapat 3 kelompok masyarakat, ya, yaitu masyarakat Muslim yang berasal dari kerajaan luar di barat yang migrasi ke Majapahit sebagai pedagang. Ya, kemudian ada orang-orang Cina yang merupakan pelarian atau orang lokal ataupun ya rakyat setempat. Oke, selanjutnya Goa People, penetrasi Islam di Jawa itu telah berkembang dengan baik setelah berdirinya Kerajaan Demak pada tahun 1481 dengan rajanya yang bernama Raden Fatah, putra Raja Majapahit Brawijaya, dan ibunya berasal dari Campak. Bermula dari Kerajaan Demak, proses penyebaran Islam itu terjadi hampir meliputi semua wilayah kerajaan yang ada di Jawa. Misalnya pada tahun 1526, Kediri dikuasai oleh Demak. Kemudian pada pemerintahan Raja Demak ketiga, Sultan Tenggrono, ekspansi wilayah dan agama itu memasuki wilayah Tuban dan Wirosari pada tahun 1528. Lalu masuk juga ke Gagelang, ya, Dangkungan yang sekarang itu disebut Blora, masuk juga ke Surabaya, Pasuruan, Panarukan, Lamongan, Blitar, dan Wirasaba. Terus masih banyak lagi sih sebetulnya ya, seperti Gunung Penanggungan, ya, Sengguru, dan hanya Blambangan yang tidak dikuasai. Mungkin nanti di kesempatan yang lain kita akan bahas ya kenapa Blambangan ini tidak bisa dikuasai oleh orang-orang Islam. Ya, kita lanjut ya. Beberapa wilayah Nusantara bagian timur juga sebetulnya sudah terjadi proses penyebaran Islam. Menurut sumber resmi di Kesultanan Ternate sejak 1257 Masehi, Islam itu secara resmi telah menjadi agama negara. Sedangkan di Tatar Sunda, penganut agama Islam yang paling tua, yaitu sebelum 1470 Masehi, menurut sumber sejarah lokal yang dicatat oleh Hageman pada tahun 1866, adalah Haji Purwa yang mencoba menyebarkan agama Islam kepada adiknya di daerah Galuh. Nah, sedangkan di Karawang juga terdapat penyebar Islam yang cukup tua, yaitu Syekh Kuro, ya, datang di Pulau Jawa pada abad ke-14, sejaman dengan kedatangan Syekh Datuk Kahti. Proses penyebaran agama Islam di Tatar Sunda itu dimulai dari Cirebon. Nah, Islam telah hadir di Cirebon sekitar tahun 1470 Masehi sampai 1475 Masehi. Eka Jati menyimpulkan bahwa pada perempatan kedua abad ke-16 Masehi, seluruh pantai utara Jawa Barat itu berada di bawah penguasaan pemimpin-pemimpin Islam dan penduduknya sebagian besar telah beragama Islam. Sedangkan penyebaran agama Islam di daerah-daerah pedalaman Jawa Barat dilakukan setelah itu. Pada tahun 1529 Masehi, Galuh sudah dikuasai oleh Cirebon. Bahkan pada 1530 Masehi, Cirebon sudah menguasai separuh provinsi Jawa Barat.
ya termasuk Banten. Oke, karena kan tadi itu pangkal masuknya Islam ke wilayah Priangan itu kan dari Cirebon ya. Nah, sedangkan masuknya Islam ke wilayah Banten Selatan, Bogor, dan Sukabumi itu dari Banten gitu. Nah, dengan demikian, wilayah Jawa Barat itu dibagi atas dua bagian untuk penyebaran Islam, yaitu bagian barat dengan pusatnya Banten dan daerah penyebarannya ialah Banten Selatan, Jakarta, Bogor, dan juga Sukabumi. Nah, bagian timur dengan pusatnya adalah Cirebon, dan daerah penyebarannya adalah Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Itu berarti ketika Portugis dengan membawa mandat penyebaran agama Katolik dari Paus seperti yang dituangkan dalam bula yang dikeluarkannya, dan kemudian Belanda masuk juga ke wilayah Nusantara dengan maksud untuk mencari barang dagangan. Nah, mereka ini berjumpa dengan kerajaan-kerajaan Islam. Ketika Portugis tiba di Nusantara, tidak lama kemudian di Eropa itu muncul gerakan reformasi. Pada akhir abad pertengahan, kejayaan Paus sebagai penguasa, baik secara agamawi maupun politis, mulai mengalami pasang surut. Banyak dari orang-orang cerdik dan pandai dari kelompok agama itu mulai menentang kekuasaan Paus dengan segala dogma dan ritual ibadah yang diberlakukan di gereja ya. Oke, Go People, kayaknya sih sekian dulu aja ya. Jadi nanti untuk perubahan-perubahan yang ada di Eropa itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, gua Amar Pas undur diri. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tetap tongkrongin terus Kalarinai. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.